Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online kelas 6 tema 4, kelas 6 tema 4. Melanjutkan pertemuan yang telah lalu, Bu Guru harapkan kalian sudah berdoa dan dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Baik, karena materinya padat, Bu Guru langsung masuk ke materi ya. Di sini kita akan menghitung zakat fitrah, belajar menghitung zakat fitrah. Ada sebuah contoh soal, keluarga Pak Hafid itu terdiri dari ayahnya Pak Hafid ya, ibunya Pak Hafid, istrinya Pak Hafid, dan 3 orang anaknya. Nah, maka zakat fitrah yang seharusnya dikeluarkan itu sebanyak berapa kilo? Caranya yang pertama, kita menghitung dengan angka 2,5 kilo. Kemarin kita sudah Bu Guru sampaikan ya, angka 2,5 dan 2,85 ya. Nah, cara menghitungnya yang pertama, yaitu Pak Hafid dulu dihitung. Dia berarti kan hitungannya 1 orang. Ayahnya Pak Hafid di sini berarti 1 orang. Kemudian ibunya Pak Hafid ini juga 1 orang kan. Nah, istrinya Pak Hafid 1 orang dan anaknya Pak Hafid itu 3 orang. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kalian hitung dari Pak Hafid sampai anaknya. Totalnya ada 7 orang atau bukan? Nah, 7 orang ini itu dikali 2,5 kilo, ketemu 17,5 kilo. Ini kalau kita memakai satuan yang 2,5 kilo. Nah, kalau kita memakai satuan yang 2,85 kilo, cara menghitungnya juga sama. Jadi yang pertama hitung jumlah keseluruhan orangnya dulu. 7 ya, sama ya. Dikali 2,85 kilo ketemu 19,95 kilo. Bisa cara mengerjakannya? Oke. Lanjut kita ke zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seorang muslim yang telah mencapai 1 nisab kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mal wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki harta dengan jumlah dan waktu tertentu. Hukum membayar zakat mal itu adalah fardu atau wajib ya apabila sudah mencapai nisab. Kita bertemu dengan kata nisab lagi. Dan haul. Nah, sebetulnya nisab dan haul itu apa? Nisab artinya bahwa harta itu telah mencapai jumlah tertentu. Nah, kalau haul itu adalah harta yang telah dimiliki itu mencapai 1 tahun ya. Syarat kekayaan yang wajib dizakati yang pertama hartanya itu miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Misal titipan kayak gitu nggak boleh. Yang kedua, harta tersebut itu dapat berkembang. Yang ketiga, cukup nisab, ya sudah memenuhi 1 nisab atau memenuhi jumlah tertentu. Nah, yang keempat itu lebih dari kebutuhan pokok. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, lebih dari 1 tahun kepemilikan. Jadi barangnya itu sudah dimiliki lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, harta yang wajib dizakati ini ada 7 ya. Ada emas, perak, uang, perdagangan, perusahaan, hasil pertanian, dan seterusnya. Kalian bisa membaca sendiri. Selanjutnya, syarat wajib zakat mal. Yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua merdeka, artinya dia bukan seorang budak atau hamba sahaya. Yang ketiga telah mencapai nisab ya ini ya. Yang keempat telah 1 tahun dimiliki. Nah, waktu membayar zakat mal. Waktu membayar zakat mal itu dapat dilakukan sewaktu-waktu, sekarpe semaunya. Beda dengan zakat fitrah. Kemarin sudah ada pembagian waktunya ya. Kapan wajib, kapan boleh, kapan haram. Nah, kalau zakat mal itu dapat dilakukan sewaktu-waktu. Apabila sudah mencapai nisab dan haul, maka harta wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat dapat diberikan kepada asnaf 8, yang golongan 8 orang itu yang pertama Bu Guru sampaikan di pertemuan yang pertama. Boleh dilakukan secara langsung, ya diberikan secara langsung atau melalui lembaga pengelola zakat. Banyaknya zakat mal, ini dia. Nah, kelihatan atau tidak ini emas, itu nisabnya itu 20 dinar atau sama dengan 96 gram. Jadi kalau kalian punya emas, jumlahnya belum mencapai 96 gram, berarti tidak wajib dizakati karena belum mencapai nisab.
Paham nggak? Perak, kamu punya perak, tapi jumlahnya tidak ada 672 gram, berarti perakmu tidak wajib disakati. Tapi kalau perakmu melebihi 672 gram atau setara dengan 672 gram, berarti sudah wajib disakati, karena sudah 1 nisab. Nah, di sini juga ada nih, perdagangan, itu senilai emas 96 gram. Harganya kalau dijual 96 gram itu sama dengan hasil dari perdagangan ini. Nah, di sini ada kambing, itu yang harus disakati berapa? 40 sampai 120 ekor. Berarti kalau kamu punya kambing satu, berarti tidak wajib zakat mal. Terus ada ini ya, 121 dan seterusnya. Ini bisa kalian baca sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham, silakan boleh tanya sama Bu Guru di WhatsApp ataupun di kolom komentar YouTube. Ini lanjutannya yang tadi ya. Oke, hikmah zakat bagi muzaki. Muzaki ini adalah orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, membersihkan jiwa pembayar zakat. Yang kedua, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang ketiga, dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, penyayang kepada orang yang tidak punya. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kelima, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimiliki. Yang keenam, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Kemudian, bagi mustahik. Mustahik ini adalah orang yang menerima zakat. Yang sudah Bu Guru jelaskan ada 8 golongan waktu pertemuan pertama. Kalau kalian lupa bisa scroll, dicari videonya, masih ada di YouTube-nya Bu Guru, atau kalian buka catatannya. Yang pertama, bagi mustahik itu adalah menolong orang yang kesusahan agar dapat beribadah. Oh, maaf. Ya, yang kedua, meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi. Jadi yang merasa punya beban ekonomi itu jadi tertolong oleh orang-orang yang memberi zakat kepada mereka. Yang ketiga, menghindarkan para mustahik untuk berbuat tercela seperti iri hati, perampokan, pencurian, dan sebagainya. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat, terutama fakir dan miskin. Yang kelima, menjalin persaudaraan yang erat antara sesama muslim. Baik, cukup itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Mohon maaf, Bu Guru mungkin agak cepat menjelaskannya karena Bu Guru memakai aplikasi rekam yang berbatas waktu. Ya, jadi Bu Guru tidak bisa berlama-lama. Silakan kalian catat ya dari awal sampai akhir. Bagian ini yang memang kalian bingung, bisa kalian tanyakan secara langsung kepada Bu Guru, bisa datang ke sekolahan tapi tidak bersama-sama ya. Atau japri by WhatsApp, nanti akan Bu Guru jelaskan lebih detail. Intinya ini, kalau emas, kalau kalian belum punya 96 gram, ya berarti kalian tidak wajib zakat. Emas wajib disakati kalau minimal kalian punyanya itu 96 gram. Nah, ini juga penjelasannya sama untuk perak, perdagangan, uang kertas, dan seterusnya. Bisa dipahami? Baik, Bu Guru tutup dengan salam. Belum ada tugas yang harus dikirim, tugasnya masih mencatat ya. Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.